Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita akan membahas sebuah topik cukup menarik untuk dibahas, yaitu kebebasan total atau total freedom. Kenapa saya harus sampaikan poin ini, kekasih Tuhan? Karena saya sangat menyadari bahwa poin ini adalah poin yang cukup kontekstual untuk dibicarakan pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Saya akan mengawalinya dengan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ayat 8, 12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nah, kekasih Tuhan, kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa dalam dosa menjadi hal yang fatal bagi kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya sampai saat ini kita menjadi keturunan yang mewarisi kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Kecenderungan hati dari manusia berbuat dosa adalah akibat dari kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang kita sekalian. Nah, kekasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini, kita bersyukur bahwa kejatuhan manusia itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Allah mengorbankan seekor hewan dan akhirnya harus memakaikan pakaian kepada manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu supaya mereka tidak telanjang. Artinya apa? Ada pengorbanan yang harus dilakukan demi penyelamatan manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang jatuh dalam dosa ini kembali mengenal Allahnya secara benar. Tapi kenyataannya manusia tidak dapat mengenali Allahnya dengan baik jika ia tidak mengenali dirinya. Karena itu Anda dan saya harus benar-benar mengenali siapa diri Anda dan saya. Kita semua harus sadar bahwa dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia memiliki kemuliaan Allah, kesucian Allah. Tapi ketika ia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan segala-galanya. Bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa itu memiliki kebebasan yang total dalam hidup. Nah, poin yang pertama yang perlu kita sadari bersama-sama, kita ingat sebuah cerita, yaitu seorang wanita Samaria yang duduk di pinggir sumur siang hari, ketemu Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu semua orang tahu di masanya bahwa wanita ini memiliki suami, ada 5, bahkan ada 6. Sehingga dia disebut sebagai wanita pezina. Lalu secara hukum Yahudi, kalau ada wanita yang dijumpai berzina, maka dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Namun demikian pada hari itu, orang-orang yang ada minta jawaban dari Tuhan Yesus melalui sebuah pertanyaan. Wanita ini kan berzina. Apa pandangan Tuhan Yesus? Lalu firman Tuhan berkata, sementara mereka melontarkan pertanyaan, Tuhan Yesus menulis di tanah. Dia memberi waktu sejenak untuk menulis ke tanah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang ada pada waktu itu, baik ahli Taurat, Farisi, yang ingin menjebak Tuhan Yesus, kalau ia menyetujui bahwa wanita ini dirajam dengan batu, maka ia akan dipersalahkan. Tapi tahukah Anda, jawaban akhir dari Tuhan Yesus, dia berkata begini, "Siapakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempari wanita ini dengan batu." Tahukah Anda, semua orang yang ada pada waktu itu meninggalkan tempat itu satu persatu dan sampai semuanya telah pergi. Artinya begini, bahwa kepergian dari semua orang ini, mereka menyadari bahwa mereka pun sudah berbuat dosa. Demikian juga Tuhan Yesus terhadap wanita ini berkata kepadanya,
aku pun tidak akan menghukum engkau. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Artinya begini kekasih Tuhan. Setiap kita diberikan kesempatan untuk memahami diri kita sebagai orang-orang yang berdosa, maka bagaimana kita mengalami kebebasan total dalam hidup ini. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, seperti dalam pendahuluan saya sudah sampaikan cukup panjang, yaitu setiap kita mau memiliki total freedoms, maka Anda dan saya harus bebas dari perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa? Nah, dalam bahasa aslinya, perbuatan dosa, bahasa Yunani, dalam hubungannya dengan pelanggaran hukum Taurat, menggunakan kata parabasis. Parabasis itu adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, di dalam perjanjian baru, berbicara tentang dosa, menggunakan kata hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia sebenarnya adalah sebuah kata yang secara etimologi tidak mengandung kejahatan. Jadi, ada seseorang memanah, waktu dia panah, dia harus tepat pada sasaran titik panah itu. Panahnya harus tancap pada titik sasaran. Tapi, waktu dia memanah, anak panah itu tidak tepat pada sasarannya. Melenceng atau meleset. Nah, itu hamartia. Jadi, ternyata perbuatan dosa itu adalah ketika manusia tidak melakukan sesuatu secara benar atau tidak sesuai, tidak tepat pada sasaran. Nah, karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Buat dosa itu nggak harus Anda keluar, bawa golok, bawa tombak, lalu bunuh orang. Itu baru dosa. Enggak. Ketika Anda memiliki pikiran yang negatif saja terhadap orang lain, itu sudah dosa. Ketika Anda sumpah serapah bagi seseorang, entahkah Anda berkata biar dia mati, biar dia kehilangan kesuksesannya, biar dia bangkrut, itu adalah pikiran yang menyebabkan Anda itu melakukan dosa. Jadi manusia yang total freedom adalah dia yang mengerti tujuan hidupnya, dan hidupnya itu harus tepat pada sasaran. Dan sasaran itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Nggak meleset, nggak separuh-separuh. Jadi karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang mau melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka Anda dan saya akan menjadi pribadi yang total freedom. Yang kedua kekasih Tuhan, berhubungan dengan bagaimana seorang menjadi pribadi yang bebas secara total, maka dia harus bebas dari tekanan. Anda dan saya harus bebas dari tekanan. Kadang-kadang Anda dan saya dibawa kepada sebuah situasi, dan situasi itu akan terus menekan Anda. Anda tidak berbuat apa-apa karena Anda berpikir saya mau melakukan apapun, aku akan gagal. Dengar baik, ini jangan biarkan hidup Anda berada di bawah tekanan. Tekanan itu seperti apa? Contoh lain, Anda mungkin berbuat kesalahan, atau mungkin Anda adalah seorang pria, laki-laki, suami yang pernah melakukan selingkuh. Lalu sesudah itu Anda sadar, bertobat, dan sementara Anda berpikir untuk bertobat, mau kembali kepada istri Anda mulai berpikir dalam hati bilang begini, bahwa seorang pezina, dia tidak akan dapat ampunan dari Tuhan. Lalu iblis membisikkan telinga Anda, di bagian kerohanian Anda, kamu tidak akan diampuni. Dosamu sudah terlalu berat untuk diampuni. Iblis intimidasi Anda, maka Anda akhirnya tidak mau bertobat. Hari ini saya mau sampaikan pesan ini kepada kita sekalian. Kalau engkau sempat berpikir, engkau kembali, maka pada saat engkau mengambil keputusan engkau kembali, pada waktu itulah engkau sedang membebaskan jiwamu yang terbelenggu selama ini untuk melihat perkara besar dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang Maha Pengampun, memberikan ampunan kepada Anda untuk memperbaiki diri, untuk membebaskan jiwa Anda kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Masih ada jalan yang Anda dapat tempuh untuk melihat kebebasan yang Tuhan siapkan buat Anda. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa selama ini sebenarnya Tuhan selalu buka jalan.
Ketika pintu yang satu tertutup, dia akan buka pintu yang lain. Pintu yang kedua tertutup, dia akan buka pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga mungkin Anda merasa juga tertutup. Ingat, masih ada pintu berikutnya yang Tuhan izinkan untuk membuat level iman percaya Anda, untuk membebaskan diri Anda. Anda dapat menemukannya jika Anda bertahan, jika Anda kuat dalam meresponi apa yang Tuhan mau. Jadi, kekasih Tuhan, ketika engkau mengalami tekanan, apakah engkau datang kepada Tuhan, bersimpuh kepadanya, bertelut di hadapannya, memuji, menyembah Dia, memohon kekuatan daripadanya, ataukah engkau ambil jalan yang salah? Percayalah, maka aku ada bersamamu. Ketika engkau bersama dengan aku, engkau dapat melakukan perkara besar. Lakukan hal yang kecil untuk engkau jumpai sesuatu yang besar. Lakukan tanggung jawab yang besar supaya engkau dipercayai yang lebih besar. Bukankah Anda dan saya punya kesempatan yang sama untuk bebas dari tekanan? Karena itu, kekasih Tuhan, biarlah kita semua boleh mengalami kebebasan total dalam hidup ini. Poin yang pertama, bebaskan dirimu dari ikatan dosa. Poin yang kedua, lepaskan dirimu dari tekanan. Jangan biarkan jiwamu tertekan. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk Anda dan saya. Dia selalu memberikan kesempatan kepada Anda dan saya untuk mendapatkan kesempatan demi kesempatan yang lebih baik dari apa yang engkau dan saya harapkan. Poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian pada hari ini berhubungan dengan kebebasan total, yaitu bebas dari rasa takut. Semua orang sedang dilanda ketakutan. Saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki sebuah kepastian, keyakinan kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa aku merasa dalam lindungan, dalam naungan Tuhan yang aku layani. Dia membebaskan aku dari rasa takut. Kekasih Tuhan, setiap kita sebagai orang-orang percaya, bebaskan dirimu dari rasa takut. Karena orang yang membebaskan dirinya dari rasa takut, dia percaya Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak juga orang hari-hari ini yang takut dengan masa depannya, apakah dia sukses, masa depannya suram atau tidak. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran buat kita sekalian bahwa Anda dan saya harus bebas dari rasa takut, harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda untuk melewati rasa takut itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah Anda dan saya tidak pernah mengalami masalah dalam hidup ini? Tentu setiap kita pernah mengalaminya. Pertanyaannya, apakah Anda terguling? Apakah Anda kalah? Buktinya Anda ada sampai hari ini. Anda adalah orang-orang yang selalu ditolong oleh Tuhan, dan karena itu Anda tidak perlu memiliki rasa takut yang menekan Anda menjadi sebuah ketakutan yang mengikat hidup Anda. Namun demikian, apakah Anda percaya atau tidak? Jawabannya ada di tangan Anda. Tuhan yang Anda dan saya sembah, Dia masih tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mampu untuk menolong Anda. Ingin memiliki kebebasan total dalam hidup ini? Poin yang pertama, bebas dari perbuatan dosa. Poin yang kedua, bebas dari tekanan. Jangan biarkan jiwa Anda mengalami tekanan. Dan yang ketiga, bebas dari rasa takut. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita.